Dalam dunia spionase dan politik internasional, seringkali apa yang kita lihat di permukaan itu hanyalah puncak dari gunung es. Di balik sebuah serangan yang menggemparkan, bisa jadi ada sebuah skenario licik, sebuah tipu muslihat yang dirancang untuk mengadu domba dan menulis ulang sejarah. Hari ini, kita akan membongkar salah satu permainan paling berani dalam sejarah modern. Coba deh bayangkan sejenak, ada ledakan bom, kekacauan di mana-mana, kemarahan publik. Tapi gimana kalau semua itu ternyata cuma bagian dari sebuah sandiwara besar? Nah, inilah inti dari apa yang akan kita bedah sama-sama. Sebuah taktik licik yang dikenal sebagai operasi bendera palsu. Oke, kita putar waktu kembali ke tahun 1954. Lokasinya, Mesir. Saat itu, Mesir lagi di bawah kepemimpinan baru, Gamal Abdel Nasser. Suasananya penuh harapan. Tapi, di bawah permukaan, ketegangan politik siap meledak. Dan, tiba-tiba, kedamaian itu benar-benar pecah. Semuanya dimulai dengan rentetan ledakan. Anehnya, ini bukan ledakan besar yang meruntuhkan gedung. Tapi, ledakan-ledakan kecil, misterius, dan polanya itu yang bikin semua orang bingung. Ayo kita lihat lebih dalam apa yang sebetulnya terjadi. Serangan-serangan ini punya pola yang janggal. Targetnya itu tempat-tempat umum di Alexandria dan Kairo, kayak kantor pos, stasiun kereta, bahkan bioskop. Tapi yang paling aneh, sasaran utamanya justru fasilitas milik Amerika Serikat. Tujuannya kelihatan jelas, bukan buat membunuh banyak orang, tapi untuk menciptakan kesan bahwa Mesir itu nggak aman. Pertanyaannya jadi, siapa yang mau bikin Mesir kelihatan buruk di mata Amerika? Dan ya, taktik itu berhasil. Kepercayaan antara Amerika Serikat dan Mesir langsung goyah. Washington yang awalnya melihat Nasser sebagai sekutu potensial, tiba-tiba jadi ragu. Misinya tercapai, ya setidaknya untuk sementara waktu. Tapi ya namanya juga rencana manusia, sesempurna apapun seringkali ada satu titik lemah. Dan dalam kasus ini, satu kesalahan kecil yang konyol justru jadi pemicu yang membongkar salah satu konspirasi intelijen paling rapi di abad ke-20. Ironis banget kan? Sebuah operasi super rahasia yang dirancang untuk menipu dunia yang risikonya geopolitik banget, gagalnya bukan karena ada pengkhianat atau analisis intelijen yang canggih, tapi cuma karena satu kesalahan teknis yang sepele. Di balik semua bom ini, ternyata ada sebuah jaringan rahasia. Bukan ratusan orang loh, tapi cuma 13 orang. Sebuah tim yang sangat kecil, tapi diberi tugas yang luar biasa besar, merusak hubungan dua negara adidaya. Dan inilah momen fatalnya. Salah satu dari 13 agen itu, namanya Philip Nathanson, lagi jalan buat menanam bom berikutnya. Tiba-tiba, bom rakitannya meledak duluan, di dalam sakunya sendiri. Dia tertangkap basah, dan dari situlah satu persatu anggota jaringannya mulai terbongkar. Begitu para agennya tertangkap, tirai misteri pun akhirnya tersingkap. Dunia akhirnya tahu siapa dalang sebenarnya dan apa motif mereka. Ini jelas bukan kerjaan kelompok ekstremis lokal. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih terorganisir. Nah, secara teknis, inilah yang disebut operasi bendera palsu. Gampangnya gini, kita melakukan sesuatu, terus kita bikin seolah-olah musuh kita yang melakukannya. Tujuannya bisa buat memanipulasi opini publik, memprovokasi perang, atau ya seperti dalam kasus ini, menyabotase hubungan diplomasi. Dan inilah kebenaran yang mengejutkan itu. Ke-13 agen tadi bukanlah orang Mesir. Mereka adalah bagian dari unit intelligence Israel. Dan operasi rahasia ini punya nama kode resmi, Operasi Susana. Dunia pun gempar. Oke, pertanyaan berikutnya dan ini mungkin yang paling penting adalah kenapa? Kenapa Israel sampai nekat mengambil resiko sebesar ini? Jawabannya ada di peta geopolitik yang sangat panas pada waktu itu. Jadi situasinya saat itu lagi tegang-tegangnya. Di satu sisi, ada Mesir di bawah Nasser yang lagi mesra-mesranya sama Amerika di bawah Presiden Eisenhower. Mereka bahkan hampir sepakat soal jual beli senjata besar-besaran. Nah, di sisi lain, Israel melihat ini sebagai ancaman besar. Mereka khawatir Mesir bakal jadi terlalu kuat. Jadi operasi Susana ini intinya adalah upaya putus asa untuk menghancurkan hubungan AS-Mesir sebelum kesepakatan itu terjadi. Sebuah operasi yang didorong oleh kepanikan seringkali berakhir dengan bencana. Kegagalan operasi Susana ini bukan cuma bikin malu, tapi dampaknya merembet kemana-mana, memicu skandal politik dan pada akhirnya ikut menyulut api perang besar yang mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya. Di Israel sendiri,
Kegagalan ini jadi skandal politik besar yang dikenal sebagai skandal Lafon, yang bikin Menteri Pertahanan mereka, Pinhas Lafon, harus mundur. Sementara itu di Mesir, Presiden Nasser jelas marah besar, merasa dihianati. Kepercayaan yang tadinya sudah tipis di antara kedua negara langsung hancur lebur. Lini masa ini nunjukin efek dominonya dengan sangat jelas. Gagalnya operasi di tahun 54 memicu kekacauan politik di tahun 55. Ini bikin hubungan makin panas dan mendorong Nasser untuk menasionalisasi terusan Suez di tahun 56. Nah, langkah inilah yang kemudian langsung memicu invasi oleh Israel, Inggris, dan Prancis. Satu operasi bendera palsu yang gagal jadi salah satu pemicu perang besar. Kisah operasi Susana ini mungkin terjadi puluhan tahun yang lalu ya. Tapi taktik bendera palsu ini kayaknya nggak pernah benar-benar hilang dari peredaran. Faktanya, tuduhan-tuduhan serupa terus aja muncul dalam konflik-konflik zaman sekarang. Polanya seakan berulang. Contohnya, belum lama ini, Iran secara terbuka menuduh Israel melakukan operasi bendera palsu. Mereka menunjuk beberapa serangan misterius, misalnya ke kilang minyak atau bandara di kawasan itu. Menurut Iran, ini adalah cara Israel untuk memprovokasi konflik yang lebih besar dan menarik negara lain untuk terlibat. Tentu, ini adalah tuduhan dalam arena geopolitik yang rumit ya, tapi polanya terasa sangat familiar. Pada akhirnya, inilah pelajaran terpenting dari semua ini. Dalam politik global, kita harus selalu bertanya, siapa yang paling diuntungkan dari sebuah krisis? Siapa yang sebenarnya menarik benang di balik layar? Karena sebuah insiden yang kelihatannya jelas seringkali menyembunyikan tangan-tangan yang tak terlihat. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat relevan buat kita semua hari ini. Di zaman di mana informasi dan hoaks menyebar lebih cepat dari api, gimana caranya kita bisa belajar untuk melihat lebih jauh dari sekedar judul berita? Gimana kita melatih diri kita untuk kritis dan mengenali kemungkinan adanya tangan-tangan tak terlihat yang sedang bermain? Ini tantangan kita bersama.